Halo, apa kabar anak-anak kelas 2? Jumpa lagi dengan Bu Prismi. Bu Prismi berharap kalian semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Mari kita simak video berikut. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar pada layar. Gambar apakah itu? Ya, gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari sikap hidup rukun. Gambar yang pertama adalah Udin rukun dengan kakaknya. Ini merupakan salah satu contoh hidup rukun di rumah. Gambar kedua adalah contoh hidup rukun di sekolah. Udin dan Edo saling berbagi makanan, berarti Udin dan Edo saling menyayangi. Kemudian gambar yang ketiga, Udin dan Edo bermain sepeda bersama. Di sini menunjukkan bahwa mereka rukun di tempat bermain, anak-anak. Kemudian gambar yang keempat merupakan hidup rukun di masyarakat. Mereka melakukan kegiatan kerja bakti bersama-sama di lingkungannya. Nah, anak-anak, kita semua menginginkan suasana damai, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, juga di lingkungan masyarakat. Sekarang, Bu Prismi mau bertanya, coba apa yang kalian lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila ayo, siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Ya, tentu saja kita harus saling menghargai, saling menyayangi, dan tidak bisa memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, anak-anak, mari kita simak cerita berikut. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks cerita di atas. Yang pertama adalah buah tangan, yang kedua adalah buah hati. Dua-duanya apakah memiliki arti yang berbeda? Coba kita ulang sekali lagi. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Kata-kata yang bercetak miring adalah buah tangan. Nah, apakah artinya buah tangan? Apakah sebuah buah yang ada di atas tangannya ayah? Misalnya anggur atau mangga? Bukan ya, anak-anak. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, kata buah hati dan buah tangan itu merupakan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, ungkapan itu ada artinya ya, anak-anak. Contohnya adalah buah tangan, yaitu berarti oleh-oleh. Buah hati berarti anak atau anak kesayangan dari ayah dan ibu. Nah, berikutnya kita perhatikan contoh ungkapan dalam kalimat ini, anak-anak. Ayah dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya,
Ayah dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, sekarang lanjutkan percakapan berdasarkan gambar ini anak-anak. Kira-kira Udin dan Mutiara bagaimana menjawabnya? Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira Udin dan Mutiara menjawab apa ya anak-anak? Udin bisa menjawab begini, "Hore, ayah membawa buah tangan." Sedangkan Mutiara bisa menjawab, "Terima kasih ayah sudah membawakan buah tangan untuk kami." Selanjutnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak, sekarang kita belajar berhitung ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar. Di dalam gambar terdapat tumpukan beberapa kelompok buku. Pertanyaannya, berapa banyak buku dalam gambar tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kelompok dalam satu kotak itu? Ada 5 kelompok. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Di dalam kotak ada 5 kelompok. Berarti jumlah buku dalam kotak pertama adalah 50 buku. Kemudian dalam kotak kedua, susunan bukunya lebih pendek daripada kotak pertama. Jadi jumlahnya mestinya lebih sedikit. Nah, di situ tertulis 7. Jadi, berapa jumlah atau banyak buku-buku di dalam gambar tersebut? Berarti 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku. Contoh berikutnya ada 7 kelompok buku dan 7 satuan buku. Berapa banyaknya buku tersebut? Nah, mari kita hitung bersama-sama anak-anak. 7 puluhan sama dengan 70. Berarti 70 ditambah 7. Berapa banyak buku? Ada 77 buku. Anak-anak, sekarang amatilah gambar berikut. Dalam kotak yang di atas itu ada gambar satu kubus satuan, dan kubus yang panjang itu adalah kubus satuan yang berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi gambar yang kecil itu adalah satu kubus. Gambar yang panjang berdiri itu mewakili 10 kubus yang digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Selanjutnya anak-anak, lihat gambar yang Bu Prismi lingkari. Di situ terdapat kubus puluhan yang berjumlah 10. Jadi jumlah 10 kubus puluhan sama dengan 100 kubus. Maka dapat dinyatakan kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, anak-anak, kita lihat gambar berikutnya. Di situs besar.
Nah, itu terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Maka kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Contoh, pada gambar terdapat 1 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Berapa banyaknya kubus dalam gambar? Ayo coba tebak, berapa anak-anak? Hitung dong. Ya, baik. Banyaknya kubus ada 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca bilangan. Bilangan pertama 95 dibaca dengan 95 karena terdiri dari 9 puluhan dan 5 satuan. Bilangan berikutnya adalah 132 yang dibaca 132, di mana angka 1 menempati tempat ratusan, angka 3 menempati tempat puluhan, dan angka 2 menempati tempat satuan. Selanjutnya 225 dibaca dengan 225, di mana angka 2 yang pertama menempati ratusan, angka 2 yang kedua menempati tempat puluhan, dan angka 5 menempati tempat satuan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar menulis bilangan. Bilangan pertama adalah 45, ditulis dengan angka 4 dan 5. Selanjutnya 105, ditulis dengan angka 105, di mana 1 merupakan ratusan, 0 merupakan puluhan, dan 5 merupakan satuan. Selanjutnya 235, ditulis dengan 2, 3, 5, di mana 2 menempati tempat ratusan, 3 menempati tempat puluhan, dan 5 menempati satuan. Berikutnya anak-anak, Mutiara gemar membaca buku. Dia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Seperti pada buku siswa kalian, ada nyanyian yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Bagaimana menyanyikannya? Bu Prismi akan berikan contoh pada kalian ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Nah, anak-anak, kalian belajar untuk menyanyikannya berulang-ulang ya. Maka kalian akan dapat membedakan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu tersebut. Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Nah, kita sekarang akan mencari tahu mana bunyi yang dinyanyikan pendek dan mana bunyi yang dinyanyikan panjang. Untuk bunyi yang dinyanyikan pendek, kita akan memberikan tanda titik. Kemudian untuk bunyi yang dinyanyikan panjang, kita akan memberikan tanda garis. Mari perhatikan bersama-sama. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu adalah nada cepat, dinyanyikan cepat, maka tandanya titik. Kemudian congkak. Nah, congkak itu panjang, maka diberikan garis karena dinyanyikan lebih
panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan. Dan selanjutnya kalian bisa belajar perlahan-lahan untuk mencermati mana yang harus dinyanyikan pendek dan mana harus dinyanyikan panjang. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.